Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melaksanakan ibadah rutin mingguan pengamal thariqah Qadiriyah dan Syabaliyah, yaitu zikir belakangan. Kita melanjutkan apa yang dibahas pada minggu kemarin, yaitu akhir dari pasal atau bab bagian yang pertama. Jadi dari dalam kitab Miftahus Sudur ini yang dikarang oleh mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Shalih Al-Batari Al-Arifin, pada bab yang pertama itu menjelaskan fi bayani mahiyatin nafi wal isbat. Jadi menjelaskan pada tujuan kalimat nafi itu meniadakan, wal isbat itu menetapkan, maksudnya kalimat la ilaha illallah, jadi meniadakan Tuhan dan menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan. Nah, tujuannya adalah sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Nah, kemudian pada bab kedua ini al-faslu tsani fi bayani kaifiyatil dzikril jahar. Pada bab yang kedua ini, pasal yang kedua ini, fi bayani, di dalam menjelaskan kaifiyatil dzikril jahari, cara zikir jahar. Nah, sebelumnya beliau menjelaskan kalimat la ilaha illallah, fungsi kalimat la ilaha illallah dan sebagainya, itu tujuannya untuk zikir. Nah, sekarang kaifiyat caranya. Wa kaifiyatuhu, dan cara zikir jahar itu ayatan yadzakir bi qauli la. Seseorang yang berzikir itu memulai bi qauli la, dengan kalimat la. Min tahti surati, jadi la itu dari bawah pusat. Nah, itu biasa kita la, jadi dari bawah pusat ini. Wa yumituha hatta yantahi biha ila timam fil ra'si, kemudian memanjangkannya hatta yantahi biha ila timam, sampai ke dalam otak itu, fil ra'si, di kepala. Itu biasanya kita menyebut la. Nah, itu dirasakan sampai ke otak sini. Wa yabtadi'u, dan kemudian memulai lagi ba'daha, setelah kalimat la tadi, bihamzati ilaha minad dimar bitakhayyul wa yanzilu biha hatta yantaha ila katibatil aiman. Nah, jadi setelah tadi la sampai dimar, kemudian baru ke katib, bahu pundak, katibil aiman, yaitu la ilaha. Itu kan. Wa yabtadi'u ba'daha bihamzati illallah bitakhayyul, kemudian dia memulai ba'da, setelah kalimat la ilaha tadi, bihamzati illallah minal katibal aiman, dari sini jadi la ilaha. Nah, ilahnya dari kanan. Wa yuminuha bin nuzul ala kursi sadri hatta yahja ila qalbi sadri binyadibul aisar tahta azamil janbi wa dha'i. Nah, kemudian melanjutkan ke sebelah kiri sampai tahta izamil janbi, jadi sampai di antara tulang tulang belawar banjir itu. Nah, di sini ya. Pasnya itu ya di bawah susu kiri 2 jari. Adalah ilaha illallah, gitu.
Fayadribu al-jalal bi quwwatin nafas al-mahbusi ala sauda'il qalbi. Nah, kemudian dia yadribu itu menghantamkan lah, menghujamkan kalau bahasa guru Sabulah. Kalimat jalalah itu bi quwwatin nafs, dengan kekuatan nafas al-mahbus yang ditahan. La ilaha illallah. Itu kan kita kan ada nafas. Memang tahan nafas itu. Illallah. Nah itu. Ala sauda'il qalbi, ke bagian sauda. Sauda itu artinya hitam. Sauda'il qalbi, jadi hitamnya hati. Jadi memang kita niatkan lah ketika berzikir jahar itu, ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu memang diniatkan untuk menghancurkan apa yang hitam di hati itu, sifat-sifat yang tidak baik, itu sifat sombong, sifat takabur, sifat minta riya, ingin lihat orang lain, ujub, itu semua saudul qalb namanya. Nah, kemudian hatta ta'assara bihararatiha, sampai membekas panasnya zikir itu, jami'al badani, seluruh badan. Jadi ini sebenarnya sampai waktu panas tuh. Kemudian bihaitsu yahtarika jami'ul ajza'il fasidah bil badan, supaya terbakar seluruh bagian-bagian rusak. Bagian-bagian rusak itu bagian-bagian yang membawa diri kita kerusakan fil badan, yang ada di dalam tubuh kita. Jadi dibakarnya dengan apa? Dengan kalimat zikir. Karena itu di kitab lain, sebagian pengamal thariqah itu seperti Sadziliyah, kemudian yang itu mengharuskan setelah berzikir itu tidak boleh minum air putih kurang lebih setengah jam. Nah itu. Kalau kita karena tidak ada larangan, lah, jadi kan baik. Sebagian thariqat itu memang dilarang. Jadi memang sebagian thariqat itu habis berzikir memang tidak boleh minum. Memang setengah jam bahkan 1 jam. Jadi biar panasnya tubuh berzikir itu membakar nafsu yang membawa kita ke fasidah, sifat-sifat jahat jelek itu biarkan dingin selama. Nah itu, jadi sebagian thariqat memang seperti itulah. Nah thariqat kita aja yang tidak itu. Kita tidak tahu sebelum Abah An-Naum, karena beliau adalah pembaharu thariqat. Jadi banyak perubahan-perubahan thariqat ketika beliau menjadi mursyid itu, yang melihat kondisi umat. Karena kondisi umat sekarang itu sudah berbeda dari dulu, dengan tingkat kesibukan, tingkat aktivitas, yang itu para pengamal thariqat itu adalah bukan orang-orang yang memang khusus khalwat untuk berzikir, tapi orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bekerja, tapi mencari bagaimana cara mengingat Tuhan. Itu karena itu beliau ketika dia menjadi mursyid, perubahan-perubahannya itu luar biasa. Kalau kita membaca kitabnya Syekh Muhammad Khatib Al-Sambas itu, di situ beliau bercerita tentang ini. Beliau waktu mengambil baiat itu di Masjidil Haram, di Mekah. Jadi Mekah itu jangan dibayangkan seperti Mekah sekarang. Mekah tahun 1923, kalau ada terbalik 32, sebelum Wahabi masuk, thariqat itu memang menjamur di Mekah itu. Jadi orang beramal itu biasa itu di Masjidil Haram, di Madinah segala. Nah setelah Wahabi masuk, baru itu pengamal-pengamal thariqat itu disingkirkan itu. Bahkan sampai kuburan Rasulullah itu kan mau diratakan dengan tanah, dengan tuduhan bisa menyebab orang musyrik gitu kan. Nah itu sebagian kuburan-kuburannya sudah rata dengan tanah itu.
Nah, beliau dalam kitab itu menjelaskan bagaimana waktu proses mengambil baiat tarekat tidak semudah kita sekarang ini. Jadi ada khawatnya. Nah itu. Nah, ketika Syekh Muhammad Sohibul Wafa atau Abah Hano menjadi mursyid baru dirubah sidin. Nah, jadi tidak ada khawat ketika kita mengambil baiat tarekat ini, dipermudah. Siapa yang ingin, asal dia mau mengamalkan dan memang minta di baiat, akan di baiat. Itu tarekat ini. Di baiat itu apa? Disambungkan ruhnya itu. Yang awalnya ruhnya itu kada tahu kemana, itu disambungkan dengan ruh orang yang terdahulu. Maksudnya sambungan kepada mursyid, mursyid nyambung lagi ke mursyid lagi, terus sampai ke Rasulullah. Nah itu maksudnya baiat itu. Ya, jadi ketika dia ruhnya sudah hidup itu, baru dia bisa berzikir seperti kaifiat yang dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kemudian wa yunawwiru ma fil badani min ajazai salihah bi nuril jalal. Nah, kemudian zikir tadi itu menerangi tubuhnya itu min ajazai salihah, dari bagian-bagian yang soleh yang bagus. Nah itu. Jadi sebenarnya zikir jahat itu seperti itu. Jadi kita tuh membakar sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada tubuh kita. Tapi kenapa aja kada kebaikan? Oh rupanya memang banyak mana sekalinya. Nah itu masalahnya. Jadi banyak mana yang dibakar. Nah ya, bahan bakar ini terbatas. Itu karena setiap, karena kalau kita membakar itu memang idealnya ketika 165. Memang 165 itu kita hudurul qalbi, hati kita itu memang ingat Tuhan. Itu. Jadi full. Tapi kalau 165 karena hilang, karena kemanakah pikiran, nah, akhirnya ini bahan bakarannya kan kada maksimal juga. Nah itu, karena itu wajar aja harus terus menerus. Nah itu. Nah kalau full 165 dan itu mulai setiap mengucap kalimat la ilaha illallah itu betul-betul di hati itu bahwasanya hanya Allah Tuhan. Itu aja sudah. Jadi la ilaha illallah la. Dan ketika menghantamkan, membunyi, diniatkan membakar sifat-sifat yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau seperti itu baru yatanawwaru ma fil badani min ajaiz shalihah binuril jalalah. Maka tubuh kita itu akan diterangi dengan bagian-bagian yang baik disebabkan nur jalalah, cahaya Tuhan itu. Wa yuhitu ala mahalil lataib kulliha. Kemudian meliputilah nur jalalah tadi itu seluruh mahalil lataib, tempat-tempat latifah. Nah, itu kan bicara latifah ini bicara yang biasanya itu ada di dalam gambar. Biasanya ada gambar di dalam latifah yang biasanya itu di Suryalaya ada, biasa dijual itu. Nah, latifah, karena titik-titik latifah itulah yang yang kita hidupkan. Itu mulai dari bawah pusat sampai dimag, otak sini, latifah sini, di atas susu kanan, susu kiri, di bawahnya, kemudian di atas susu kanan, susu kiri, itu kan ada nama-namanya dan ada sifat-sifat apa yang berada di latifah itu. Nah itu nanti diterangi oleh cahaya zikir. Wa yulahizu, kemudian seseorang yang berzikir tadi itu makna tahlili. Jadinya kalau berzikir itu yulahizu itu betul-betul memperhatikan makna zikir itu. Di samping sudah kaifatnya tadi, kaifiatnya tadi, kemudian yaitu yulahizu memperhatikan makna tahlil. Ai la maqsuda illallah, artinya tidak ada yang dituju
dalam hidup ini, dalam bekerja, dalam apapun kecuali Allah. Maksudnya kita apapun aktivitas kita itu mencari ridha Allah. Nah itu. Jadi selalu berzikir wa yu'akhizu makna tahlil. Jadi kaifiatnya sudah dijelaskan seperti itu tadi. Kemudian selama berzikir yu'akhiz, memperhatikan betul makna tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian wa min kalimatin nabi, dan di antara maksud kalimat nabi itu artinya meniadakan, yaitu yang bi jami'a wujudil dasar minan nazar wal i'tibar. Jadi ketika kita mengucap kalimat la itu kita yang menafikan, meniadakan, menghilangkan, itu menghancurkan seluruh jami'a wujudil dasar. Semua yang ada itu dihancurkan. Minan nazar, dari pikiran, wal i'tibar, khayalan. Jadi waktu kita mengucap la itu ada lagi sebenarnya dalam pikiran kita itu. Wa yanzuruha nazral fana. Nah, waktu itulah dia itu sesungguhnya hendaknya melihat dengan pandangan fana. Fana itu apa? Bahwasanya tidak ada yang ada di alam ini melainkan Allah. Jadi waktu la itu ada yang ada di hatinya hanya Allah. Sebenarnya kayak gitu idealnya lah. Cuma untuk bisa seperti itu, ini zikirnya sudah bukan di hati lagi lah. Seperti yang dijelaskan pada malam Selasa kemarin, bukan di hati, bukan di ruh, bukan di fuad, tapi sudah di sir. Nah itu baru bisa yang bujur waktu lah itu posisinya di makam fana itu, karena posisi di makam fana itu dalam pandangan nazar, penglihatan atau i'tibarnya sudah tidak ada lagi makhluk ini. Itu di hakikatnya yang ada hanya Allah itu. Wa min kalimat isbat. Nah, kalimat isbat itu illallah itu dia menetapkan fi qalbihi, di dalam hatinya, wa nazrihi, dan pandangannya apa yang ditetapkan zatul haqqi ta'ala, zat Allah Ta'ala. Wa yanzuru wujuda zatil haq nazar baqa. Nah, dan dia melihat adanya zat hak Allah itu nazar baqa, jadi dengan pandangan baqa. Jadi di sini ada dua makam fana, makam baqa. Makam fana itu meniadakan yang ada itu. Jadi semuanya itu tidak ada. Nah, makam baqa itu pada hakikatnya ada itu hanya Allah. Nah, seperti itu. Jadi ketika mengucap kalimat la itu sudah tidak ada lagi. Sampai diri pun, diri ini kada ada juga. Intinya kada ada. Nah, tapi di dalam lubuk yang dalam yang ada hanya Allah. Nah, itu la, bukan hilang sama sekali. Nah, itu hilang. Nah, orang biasanya yang belajar tarikat yang tidak muktabarah itu waktu zikir nafi wal isbat ini sama sebanyak la, itu tidak ada. Pokoknya dasar bujur habis karam, kalau bahasa itu karam, tidak ada dirinya, tidak ada Tuhan pun tidak ada. Nah, Tuhan dalam artian Tuhan bukan Allah lah. Itu Tuhan pun tidak ada. Jadi la. Nah, cuma ruhnya waktu itu, ini bicara ruh. Kalau kada ditalkin, ini yang bisa digambil oleh setan, digambil oleh jin. Nah, itu kadang-kadang di sini bisa masuk jin waktu kosong itu. Karena ruhnya tidak ada tersambung dengan mursyidnya. Ketika mengucap la, itu kosong sebenarnya, kita itu tidak ada yang pokoknya ada intinya itu. Tapi waktu itu ruh kita itu tersambung dengan mursyid, kan itu aman lah. Itu la ilaha illallah itu. Jadi hakikatnya seperti itu. Jadi nafi wa isbat itu. Jadi waktu kita mengucap la ilaha itu sampai Tuhan pun, bayangkan, tidak hanya manusia, Tuhan pun ada waktu itu. Tuhan ya Tuhan pun ada sebagai makhluk gitu. Tapi illallah itu menetapkan, menguatkan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah. Cuma di dalam hati itu tetap
Allah tetap ada, bukan hilang sama sekali. Jadi illallah itu hanya untuk menguatkan apa yang sudah ada dalam hati. Karena itu dalam baiat, nanti mungkin ada di sini sambung. Baiat itu sebenarnya adalah menanam benih tauhid di dalam hati, itu yang dilakukan oleh seorang mursyid. Itu jadi karena benihnya sudah ada, itu ketauhidan ruhnya itu sudah nyambung, kenali Tuhan. Karena itu dia illallah itu untuk mengingatkan aja lagi, sebenarnya seperti itu. La ilaha illallah. Jadi beda zikir la ilaha illallah orang yang memang mengambil baiat itu, terlepas itu tarekat apa lah, kita tidak khusus hanya TKN, tapi tarekat yang sama sebenarnya, asal betul-betul baiat dengan mursyidnya, yang itu mursyidnya memang bujur mursyid lah, ada juga mursyidar. Nah ini kada jelas, karena mursyidnya urusan silsilatul lah, bukan gelar yang diberikan jamaah. Itu kan sok kita mengangkat Ustaz Amin jadi mursyid, itu dari jamaah. Tapi mursyid itu bukan dari situ, mursyid itu ada bicara ruh. Jadi yang mengatakan mursyid adalah seorang mursyid. Karena itu kalau seorang mursyid itu mengatakan mursyid pengganti kursi A, baru beliau menjadi mursyid. Tapi kalau mursyidnya belum mengatakan apa-apa, karena beliau tahu kemampuan anak murid sidin siapa yang pantas gitu. Kayak guru kan biasanya mengajar matematika. Nah, guru itu kan tahu anak kelas 1 SD pelajarannya ini, kelas 2 ini, kelas 3 ini. Kalau anak kelas 1 itu berpaksa naik kelas 3, gurunya tertawa aja. Tertawa aja gurunya, pasti kada kawa masalahnya. Kalian kada hafal di sini. 7 kali 7 masih bingung. Kada yang kanakan buahnya kadang 7 kali 7 ini masih bingung. Itu. Nah, jadi seperti itu. Mursyid itu urusannya adalah urusan ruh lah. Jadi bukan urusan manusia lah. Nah, urusan ruh ini urusan orang-orang yang sudah sampai itu. Karena itu dalam TKN ini kita masih mursyidnya ke Abah Anom. Karena ini urusan bimbingan ruh spiritual. Nah, kemudian wa fi akhiriha, dan di akhirnya indal wukuf, ketika wukuf itu duduk tenang itu, dia seharusnya ada witri yaqulu, kemudian dia dengan jumlah yang ganjil 165 itu kan ganjil, kemudian yaqulu setelah selesai itu Sayyidina Muhammadun Rasulullah. Jadi memang seperti itu untuk menyelesaikan zikir yang 165 itu. Nah, ini kaifiat zikir zuhar lah. Wa syara'ituha wa syara'ituhu ayyakuna dzakir Allah ala wudu'in tamin. Nanti kita sambung lagi. Dan syarat-syarat orang berzikir itu ayyakuna dzakir, orang yang berzikir itu ala wudu'in tamin, dalam keadaan wudu yang sempurna. Nah, jadi karena kawan zikir TKN itu kada bau lah. Ini zikir TKN lah, karena kitab ini memang dikarang sidin untuk pengamal tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi kalau kada kawan kita kayaknya kada bapaknya juga zikir juga kan lain itu. Karena ini urusan kita membersihkan hati, urusan kita menghidupkan ruh, urusan kita menyambungkan ruh kita dengan mursyid kita. Karena itu ada adab, ada aturan yang harus kita laksanakan. Nah, jadi berzikirnya dengan bi ala wudu'in tamin. Nah, kemudian ayat qura bi darbin syadidin. Nah, kemudian dia berzikir dengan pukulan yang kuat, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Itu ada la illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kada sungguh-sungguh lah. Bidor bin syadid itu benar-benar la ilaha illallah. Jadi bujur-bujur itu bidor bin syadidin itu. Jadi bisa juga dengan pukulan yang kuat itu, dor bin syadid itu. Nah, itu sebuah sautin qawiyin.
dengan suara yang kuat. Nah, kenapa suara yang kuat? Memang untuk orang yang masih mubtadi istilahnya, yang masih awal belajar zikir, itu memang dianjurkan zikir zahar. Nah, supaya apa? Supaya betul-betul membekas di dalam hatinya. Itu zikir jahar itu. Hatta yahsula anwarul dzikri fi bawatinil dzakirin. Nah, sampai hasil cahaya-cahaya zikir itu di dalam batin-batin orang yang berzikir. Wa tasiru qulubuhum ahya'an bihadzal anwar hayatan abadiyatan. Jadi dengan cahaya ini hatinya jadi hidup. Nah, bihadzal anwar hayatan abadiyatan, hidup yang kekal. Itu maksudnya yang hidup bukan orang yang ada kematian, selalu hidup hatinya, itu maksudnya itu. Karena hati orang yang berzikir itu hidupnya tidak hanya di saat sekarang. Sudah Allah jelaskan beberapa minggu yang lalu, orang yang berzikir itu hatinya hidup tidak hanya di masa-masa hidup ini, di saat dia mati pun tetap masih hidup. Nah itu orang yang berzikir itu cahayanya itu yang menghidupkan. Karena itu Allah itu sampaikan, orang yang hatinya hidup itu jangan heran kalau binatang pun tidak memakan. Cacing kadang memakan karena ini bukan mati. Nah, ruhnya itu sebenarnya kelihatan kita aja, lah kadang bergerak lagi. Karena itu cacing tahu, ya cacing itu orang hidup karena dimakan. Karena itu kan dimakan cacing. Nah itu. Nah jadi seperti itu. Nah nanti kita sambung lagi sambungannya ini tentang salah satu orang berzikir. Jadi pada intinya lah, pada pasal yang kedua ini beliau ingin menjelaskan cara zikir jahar, kemudian syarat-syarat zikir jahar itu bagaimana. Nah, tadi itu sudah dijelaskan itu bagaimana caranya. Nanti masalah zikir sambungannya ini tentang masih bagaimana zikir jahar itu mempengaruhi hati dan sebagainya, banyak lagi untuk kisah-kisah sidin itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi kajian kita tentang kitab Miftahul Sudur. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi sudah amaliyah kita dan kita bisa istiqomah dengan apa yang ada sekarang. Semoga kita diberkahi hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.